bagian umum dan bagian keamanan ini untuk di outsourcing Pak PJ itu. Karena di Lumajang, kemudian di Mojokerto beliau itu telepon ke Kediri, itu semua dibuat seperti itu. Tetapi waktu itu saya hanya berpikir, karena saya pernah di kecamatan, teman-teman saya yang satpol sampai sekarang belum bernasib baik. Maka waktu itu saya menyampaikan, sudahlah Pak Bupati, Pak PJ, kita berikhtiar, siapa tahu ini jadi jariahnya kita Pak PJ. Kalau nanti ini diangkat dan kalau saya jadi mengundurkan diri, kemudian ini teman-teman ini ada hasilnya, berarti jariah kita menjadi amal sedekah kita. Dan nanti kalau saya mengundurkan diri ternyata saya tidak jadi, ya nggak apa-apa Pak, berarti saya dapat jariah. Tetapi kalau besok saya jadi, teman-teman inilah yang saya akan ajak bekerja. Maka Bapak Ibu dengan mengirimkan surat itu akhirnya disetujui Menpan sebanyak 4.001 dan saat ini adalah terbanyak se-Indonesia yang mengangkat THR. Jadi asbabun nuzulnya, asbabun urutnya seperti itu. Saya menyampaikan informasi karena apa? Saya punya hati teman-teman saya yang dulu saya di Purwosari Camat di tahun 2004 sampai 2008 sampai 2012 adalah Camat Kalitiduk. Ini teman-teman saya sampai saat itu adalah belum ada perbaikan nasib. Maka waktu itu tidak tahu jenengan yang namanya kepala berpikir, ya mudah-mudahan ini adalah jariah, dan alhamdulillah sekarang saya jadi wakil bupati bekerja dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentu saya mengingatkan, karena tugas panjenengan adalah penegakan perda. Maka yang dilihat nanti di kanan kiri jalan, manakala nanti kok ada pemandangan yang tidak baik, segera sampaikan atau laporkan, atau kalau bisa sendiri juga ambil. Contoh kecil saja, ada banner yang wis rowak rawek, orang kok begitu lewat, oh bener elek ya wis, jadi pandang saja, tidak. Coba itu ditertibkan, diambil. Barangkali ada tetangga yang ada di sekitar, ajak ngambil. Kalau nanti besar, laporkan. Begitu juga nanti kanan kiri jalan, apalagi yang merusak, contoh ada bugenvil. Bugenvil ini tanamannya Pemkab, asetnya Pemkab, tetapi dirusak karena apa? Dibuka untuk pertokoan atau apa? Itu salah. Maka langsung laporkan kepada Mako dan atau kepada Pak Camat atau kepada WA saya. Kalau boleh Bapak Ibu menyimpan nomor HP saya, nggak apa-apa, coba disimpan. Sehingga kalau ada apapun silakan saya diberikan informasi. 081 234 24990. Karena HP saya ini sekarang setiap hari pasti dapat informasi, karena sekarang saya tidak lagi sebagai birokrasi tetapi sebagai politisi yang mempunyai tim sukses. Nah, maka ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ketika ada informasi apapun. Kalau ada informasi kemudian minta memberitahu laporan bahwa ini solusinya begini. Insya Allah nanti UPD langsung akan saya forward untuk bersama-sama sebagai tindak lanjut dari masalah yang panjenengan laporkan. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan? Sekali lagi itu adalah permasalahan ketika nanti panjenengan hadapi di lapangan. Kemudian yang ketiga, karena saya sudah menyampaikan P3K sebagai perbaikan nasib,
Ingat, di setiap tahun ada evaluasi. Maka evaluasi ini ya bisa menjadikan tetap lanjut P3K, atau kalau dirasa tidak sesuai maka evaluasi ini sebagai rekomendasi untuk dikeluarkan. Apakah boleh? Boleh, karena memang itu adalah di ketentuannya. Maka evaluasi tiap tahun akan dilaksanakan. Kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan, nanti untuk pucuk pimpinan mengevaluasi Bu Wabub, lakukan, siap Pak Bupati. Maka saya menyampaikan kepada panjenengan sebagai bentuk respon, ada permasalahan-permasalahan ini, termasuk salah satunya nanti ketika ada kejadian, ada solusi yang tidak baik, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan suatu tindak lanjut, segera informasikan kepada saya melalui nomor HP tadi. Karena dengan ada sambung rasa, maka permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ini nanti mau tidak mau sudah sebagian ini nanti bisa dicarikan jalan keluarnya. Maka Bapak Ibu, saya minta bahwa Satpol ini lebih agresif. Contoh di hadapan kita saat ini Bapak Ibu, ada pertokohan atau swalayan atau toko modern yang belum berizin. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan Satpol adalah memberikan teguran 1, teguran 2, teguran 3, setelah itu lihat perizinannya. Kalau sepanjang tidak berizin, berarti cukup mutlak untuk bisa ditutup atau ada tindakan dari pemangku wilayah. Maka ini nanti apakah bisa dilakukan? Bisa. Termasuk juga nanti ada beberapa objek yang ada di lapangan, karena ini Satpol ada di 28 kecamatan, pasti nanti dijumpai. Kalau tidak bisa bergerak sendiri, laporkan. Karena kalau bergerak sendiri tidak akan mungkin, dan nanti kalau dihadapi sendiri mati konyol, laporkan bahwa di wilayah X ada pembangunan tower yang tidak berizin, atau di desa X ada penggalian tambang yang tidak berizin. Itu sampaikan. Karena tugas dari Satpol penegakan perda, maka yang kunci pertama adalah apakah bangunan yang berdiri ini sudah berizin atau tidak. Karena yang berada di kecamatan ini fungsinya adalah sebagai penyambung lidah dari Bupati, Wakil Bupati, dan Kasatpol. Nanti saya akan matur Pak Bupati bahwa Satpol ini nanti biar di bawahnya langsung, karena kemarin untuk penilaian tahunan Pak Bupati sudah berharap saya untuk evaluasi kinerja, maka nanti Satpol biar mendapat perhatian langsung di bawah Pak Bupati dan Wakil Bupati di dalam evaluasi kinerja. Kira-kira sanggup? Sekali lagi, di hadapan kita banyak PR. PR itu yang bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Karena PR kita saat ini Bapak Ibu, Pemkab ada 3 hal. Kalau dulu saya birokrasi, sekarang politisi, maka saya yang menagih janji ini adalah masyarakat. Ketika masyarakat menagih janji, maka kita mengurai masalah ini bagaimana? Maka nanti ya, yang dilihat Bapak Ibu sekalian tadi adalah masalah bangunan yang berdiri dilihat berizin atau tidak.
Yang kedua, sinergikan dengan semua lintas. Karena satpol bajunya ini seperti tentara, tetapi tegaknya seperti polisi, maka semi tentara semi polisi. Orang keuangan dulu ya ini. Tapi semi. Maka kalau kita lihat ini ada garda terdepannya Pemkab dari sisi keamanan ya satpol. Kalau presiden ada pas pampres, di Pemkab ada pas paspol. Jadi ini pasukan itu saja nih. Mana yang mau laku butuh gagah ini. Aja deyek. Tanggal di atas 16 yang melakukan deyek. Soalnya ganti duit pertama sebutnya gaya sih. Harus gaya. Lah ini kode apa itu? Letnan 2 ya. Nah, dia kode lulusan akpol ya. Yang leda ini wis gak kaprah nek sing letu, nek leda nek sing kapten atau AKP. Sing kopral ora enak iki. Iya klambine perwira sih. Maka ojo doyong-doyong ya. Awalnya gitu tenanan, sajane di PBB Pak hari ini. Sudah PBB? Kapan? Di mana? Di mana? Oh jenengan dhewe. Alah, kalau bekerja kita niati ikhlas karena lillahi ta'ala, maka nanti akan ada keberkahan. Keberkahan ini akan kembali kepada siapa? Keberkahan ini akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Maka niati bekerja dengan ikhlas, kita yakin di akhir hidup kita akan bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ilhami itu camkan dalam diri kita. Insya Allah akan memberikan kemudahan. Ingat, hidup adalah rangkaian masalah. Jadi nek masalah pokok yo iki wong urip kuwi. Maka hidup adalah rangkaian masalah. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah dakian kan daki berarti pengen ke atas. Maka hidup adalah cita-cita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah memberikan kemudahan. Semoga keluarga kita diberikan kesuksesan. Di akhir hidup kita berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.